Salam saudara, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Matius 11, 16, 17. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kecil yang bernilai besar. Saudara, di dalam hidup ini seringkali kita merasakan ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Tetapi seringkali kenyataan kehidupan, realitas kehidupan membuat kita tidak percaya pada penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, ada begitu banyak orang yang datang dan mendengarkan Dia. Dan ketika Yesus mengajar hari mulai malam, orang-orang banyak itu mulai duduk dan mereka belum juga pulang. Murid-murid datang dan berkata kepada Yesus, suruhlah mereka pulang karena hari mulai malam. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, kamu tidak perlu menyuruh mereka pergi, tapi kamu harus memberi mereka makan. Saudara-saudara, di tengah padang, di tengah tempat yang tidak ada tempat untuk mencari makanan, Yesus justru menyuruh murid-murid untuk memberi makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Murid-murid kebingungan. Mereka berpikir dari mana akan dapat makanan. Tapi kemudian seorang anak kecil menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada murid-murid yang akhirnya dibawa kepada Yesus. Saudara-saudara, dari peristiwa ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, Allah memulai karyanya dari keterbatasan. Saudara-saudara, teologi kerajaan Allah bukan menunggu saat yang ideal atau keadaan yang ideal. Justru dalam keadaan yang penuh keterbatasan, karya Allah bisa dimulai. Saudara-saudara, kita bisa lihat ketika Tuhan Yesus lahir dari seorang perempuan yang sederhana, dari seorang gadis desa yang berumur kira-kira 13-15 tahun. Lahirlah sang juru selamat. Juru selamat kita itu lahir bukan di istana, bukan di tempat yang mewah, tapi justru lahir di kandang domba. Dari keterbatasan Allah memulai karyanya. Begitu juga ketika ada di tempat orang banyak dan Yesus mengajar dan tidak ada makanan, Yesus justru memulai karyanya dari keterbatasan. Yang kedua, penyerahan lebih penting daripada kalkulasi. Saudara-saudara, ketika anak kecil itu memberikan 5 roti dan 2 ikan, para murid sibuk menghitung bagaimana 5 roti dan 2 ikan ini bisa memberi makan orang sebanyak ini. Kalau kita potong kecil-kecil pun tidak mungkin mereka semua dapat makan. Lalu bagaimana caranya agar roti dan 2 ikan ini cukup untuk orang yang begini banyak? Saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa penyerahan dari seorang anak kecil yang rela menyerahkan 5 roti dan 2 ikan kepada murid-murid lalu dibawa ke Yesus, itu lebih penting daripada sebuah kalkulasi. Itulah teologi kerajaan Allah. Penyerahan lebih penting daripada perhitungan atau kalkulasi. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari cerita Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah hal yang kecil bisa memiliki arti kekal di tangan Allah. Saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan oleh anak kecil kepada murid-murid lalu dibawa kepada Yesus tidak berubah bentuk, tapi berubah maknanya. Dari 5 roti dan 2 ikan ini berubah
bisa memberi makan 5.000 orang ketika disentuh oleh kasih ilahi. Saudara-saudara, di sini kita bisa belajar bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak perlu kita ragukan. Kita tidak perlu merasa kecil, kita tidak perlu merasa terbatas untuk melayani Tuhan. Kita harus tahu bahwa teologi kerajaan Allah bukan dimulai dari sesuatu yang ideal, kondisi ideal, tapi itu dimulai bisa dari keterbatasan. Dalam hidup kita, penyerahan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan itu lebih penting daripada perhitungan ataupun kalkulasi. Seringkali kita menghitung ini dan itu. Saya ingin buat ini, saya ingin buat itu, tapi tidak cukup. Tidak usah banyak berhitung di hadapan Tuhan. Tapi serahkanlah diri kita, bergantung penuh pada Tuhan, biar Tuhan menyelesaikan apapun yang menjadi beban kita ataupun pergumulan hidup kita. Yang kecil bisa bernilai besar, bernilai kekal di hadapan Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, beritakanlah Injil kepada setiap orang, agar setiap orang yang percaya kepada Injil bisa diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sekalipun mungkin kita melakukan penginjilan kecil-kecilan, sekalipun mungkin kita bertemu orang dan kita memberitakan tentang kasih Tuhan, tentang pengorbanan Tuhan, kelihatannya kecil, tapi itu akan bernilai kekal untuk orang yang menerima Injil itu. So, saudara, jangan ragu dengan penyertaan Tuhan. Percayalah pada Tuhan. Percayalah pada karya ilahi. Amin. Tuhan, kami belajar dari firman, bagaimana ketika Engkau memberi makan 5.000 orang. Dari hal kecil, dari keterbatasan, dari penyerahan dan bukan perhitungan, menjadikan mujizat besar, memberi makan begitu banyak orang. Ajar kami Tuhan, agar dalam hidup ini juga kami mau melayani Engkau di dalam keterbatasan. Kami mau menyerahkan diri kami untuk melayani Engkau, bukan dengan perhitungan. Dan kami percaya bahwa pelayanan kami yang kecil bernilai kekal di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.